kau punya masalah, bingung dan harus bagaimana. Bersabar dan jangan putus asa, bertanyalah pada mama. Masalah yang tak kunjung reda, jangan bingung dan jangan mesra. Tawakal dan terus berusaha, serahkan pada Allah Ta'ala. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada solusinya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah Allah beri jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indonesia dan ibu-ibu yang hadir di studio. Pagi hari ini kembali kita bisa sama-sama lagi di sini, tentunya di Mama dan A. Bersama. Bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Ya pemirsa, di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang hati-hati berbicara di media sosial. Dan buat Anda yang di rumah, silakan Anda bisa menghubungi 5655676 atau 5655680 buat yang ingin curhat melalui telepon, atau bisa juga melalui Skype. Silakan Anda bisa meng-add ID kami di mamah.aa.beraksi. Pagi hari ini juga akan ada kuis yang berhadiah umroh, dan nanti pertanyaan akan diambil dari isi tausiah Mamah Dedeh. Baik, sebelum kita ikuti tausiah Mamah Dedeh, saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang sudah hadir di sini majelis taklimnya untuk memperkenalkan diri. Silakan. Yang pertama dari mana? Iya. Kami dari Majelis Taklim Nurul Falahiyah Bitung Jawa Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bitung Tangerang ya Bu ya. Ini mah dekat ya Bu ya? Dekat. Alhamdulillah. Udah makan Bu? Belum. Ada yang udah, ada yang belum. Mungkin yang belum dimakan sama yang udah ya. Oke, baik. Setelah Bitung Tangerang, siapa lagi yang mau bertanya? Oh, memperkenalkan diri. Sorry. Ya, silakan. Saya dari Majelis Taklim Al-Hidayah Cikampek Kota Karawang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikampek Kota Karawang ya Bu ya. Iya. Ini berangkat dari jam berapa Bu? Jam 10, ada yang jam 10, ada yang jam 9. Ya. Alhamdulillah sampai sininya bareng ya Bu ya. Oke, ya. Baik, Hal Hidayah Cikampek Kota. Yang berikutnya siapa lagi? Kami dari Majelis Taklim Al-Syifa Hargulis Gantar Kabupaten Indramayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indramayu. Tapi Jawa Barat ya Bu ini ya. Tapi bahasanya Jawa dan Sunda. Iya, tapi belum musim mangga kan? Berarti nggak bawa kan? Rempeyek bawa. Ya, rempeyek dan rengginang. Alhamdulillah. Iya. Baik, sebelum kita ikuti tausiah dari Mama Dede, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Hati-hati dengan informasi. Informasi bisa membuat hidup kita mudah, bisa juga membuat kita celaka. Ada orang yang masuk penjara gara-gara men-tweet atau memposting status di media sosial. Tak jarang, permusuhan antar kelompok gara-gara informasi yang mengadu domba. Berita, fakta, prasangka, gosip, fitnah bercampur aduk. Kalau tak pandai memilah, bisa bahaya. Karena itu, tak heran Rasul bersabda, "Salamatul insan fi hifdzi lisan." Keselamatan seseorang tergantung pada menjaga lisan. Lisan di sini bukan hanya kata-kata yang keluar dari mulut kita, tapi juga tweet dan status yang kita posting, informasi yang kita share, berita SMS, dan BBM yang kita broadcast. Bagaimana seharusnya kita mengolah informasi? Iya, baik. Sekarang kita langsung ikuti tausiah Mama Dede tentang hati-hati berbicara di media sosial. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hati-hati berbicara di media sosial. Kita manusia adalah makhluk sosial. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Satu dengan yang lain perlu komunikasi untuk menyampaikan unek-unek, menyampaikan keinginan, menyampaikan harapan dan sebagainya. Itu dengan kata-kata. Para ahli mengatakan, manusia berjalan, berlari, duduk, tidur, bergerak. Tapi yang paling banyak mereka lakukan adalah berbicara. Berbicara itu mencapai 70% dari apa yang kita kerjakan. Kenapa? Berdiri bisa ngomong. Duduk bisa ngomong. Lari bisa ngomong. Berbaring bisa ngomong. Tiduran bisa ngomong. Sambil gerakan tubuh kita ngapain pun tetap mulut bisa bicara. Makanya para ahli mengatakan kegiatan berbicara mencapai 70% dari kegiatan yang kita lakukan dari seluruh anggota tubuh kita. Buat apa manusia berbicara? Menyampaikan keinginan, menyampaikan kehendak, menyampaikan pesan, mengusulkan sesuatu, menyampaikan kabar, kemudian juga menyampaikan tentang ilmu pengetahuan, menyampaikan tentang ada mara bahaya, memberikan kode, banyak yang disampaikan dengan mulut kita. Namun apapun yang diucapkan dengan mulut kita, semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surat Qaf ayat 18. Tidak ada satupun ucapan yang dikeluarkan dengan mulut kita kecuali semua dicatat oleh raqib dan atid. Jangan sembarangan kita berbicara. Saat ini ternyata yang namanya komunikasi, yang namanya kabar, yang namanya berita, yang namanya omongan tidak hanya melalui mulut. Melalui goresan tangan kita ngetik dengan WhatsApp misalnya saja, dengan ibu masuk di internet, di BBM segala macam dengan SMS, itu menyampaikan kabar-kabar boleh, silakan, itu alat komunikasi memudahkan kehidupan kita, asal jangan salah mempergunakannya. Maaf, saya sering sekali orang datang curhat kepada saya gara-gara mereka itu di jaringan sosialnya ngomongin tetangganya. Satu komen, orangnya nggak nerima. Seorang istri lagi marah sama suaminya, tulis lagi. Ditanggapin sama temennya, ditanggapin. Akhirnya suaminya jengkel, tampar pulang ke rumah. Banyak kejadian, tidak sedikit. Nyata, mungkin Anda mengalaminya. Mungkin anak keluarga Anda mengalaminya. Ini ada di depan mata. Islam mengajarkan tidak harus apa yang kita alami bercerita kepada orang. Tidak semua yang kita dengar ngomong sama orang. Tidak semua yang kita lihat bicara sama orang. Jangan berkeluh kesah dengan orang, malu. Resiko kita hidup harus ditanggung oleh kita sendiri. Al-insanu iliko haluan. Wa idha masal syaru jazuan. Wa idha masal khairu manuan. Ilal musallin. Alladzi lahum an salatihim daimun. Manusia kerjanya berkeluh kesah. Kalau ada masalah berkeluh kesah, ngomong ke semua orang. Berkeluh kesah. Di Twitter, di segala macam, ngomong di SMS, ngomong kemana-mana ke orang-orang. Suami saya begini, istri saya begini. Giliran senang gak pernah ngomong sama orang. Kecuali orang yang sholat, yang sholatnya daim, ada masalah ngadunya sama Allah. Maaf, kalau saya boleh mengusulkan kepada Anda, misalnya siar, kalau kita tidak bisa menjaga tangan kita untuk ngetik macam-macam, mendingan HP Anda nggak usah ada jaringan internetnya deh, lebih aman. Itu saran saya. Karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Begitu banyak orang yang berantem datang ke saya, minta diselesaikan, gara-gara mereka ngirim kalimat-kalimat yang Masya Allah, saling celak. Yang satu katanya, namanya apa dia kalau di video? Selfie. Suka isi. Yang satu bilang, aku dengan lu jelek. Komentar satu lagi, ribut, berantem. Anda lihat kemarin, anak-anak di Jawa Timur apa Jawa Tengah tuh. Gara-gara ada gambar, apa anak SMA tuh? Kitty. Kalau Kitty, ya Allah diculik, disiksa.
Kok begitu-gitu amat? Temennya, sahabatnya yang dia makan hari-hari di situ. Gara-gara itu tuh. Makanya saran saya, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, lebih baik Anda punya HP, tidak usah ada jaringan internetnya deh. Cukup deh buat telepon, SMS, terima SMS, udah begitu aja. Maaf, kadang-kadang ini mah ban pecah ngomong. Coba, kadang-kadang sayur tumpah ngomong. Kata saya, kok buang waktu? Pakai ini, saran saya, daripada buang waktu buat ngetik, terus mendingan juga manfaatkan buat zikiran. Sholat di Masjid Haram, geletakin di bawah tuh nih. Nyala udah. Jadi otak tidak husuk ada pada Allah, jangan pada nunjuk loh, dengerin kalau orang tua ngomong. Nah husuk menghadap kepada Allah, pikiran udah ke HP aja. Maaf, saya lihat di internet, Masya Allah, ibu muda menyusukan anaknya dikempit, diketet, ya ngetik aja. Bagaimana, Atayan lo ketawa, bagaimana tali batin anak akan melekat dengan ibu kalau anak diketekin? Saking ngebelain. Ya gitu-gitu amat lagi. Manfaatnya ada, tapi pakai otak yang ada di atas, jangan pakai nafsu, jangan buang waktu. Saran saya, kalau nggak perlu amat mah nggak usah deh. Segala macam ditulis, kita ini wajib punya privasi. Masa urusan rumah tangga ngomong ke orang, urusan sayur tumpah ngomong ke orang, urusan ban bocor ngomong ke orang. Mikir, kenapa ban bocor? Kenapa kempes? Siapa tahu kita banyak dosa. Apa nggak malu open bar ke orang ngomong dosa gue banyak bener? Bukankah musibah itu karena dosa kita? Ma asoba bi musibatin bima kasabat aidikum. Bagaimana perintah Allah? Wa ya'fu an katsir. Musibah yang menimpa kalian semua itu karena dosa kalian. Makanya minta ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak, bukan lapor kemana-mana. Makanya ngaji pakai Quran tuh. Tak ngerti Quran sih, HP boleh dibawa-bawa, ke WC bawa HP. Aneh buat saya mah. Silakan ketawa. Aneh kan? Islam mengajarkan kalau di WC urusan selesai, keluar, itu tempat banyak setan di situ. Ini mah dapat inspirasi. Di mana? Di WC. La ilaha illallah. Kelewatan banget jadi umat Islam. Jangan buang waktu untuk kesia-siaan. Itu mudah. Nggak perlu kita jaringan sosial yang kayak begitu. Cukup dengan tetangga berkomunikasi. Aneh sekarang. Gara-gara HP, sosialisasi kita kurang. Contoh, bapaknya ada, emaknya ada, anaknya ada. Kan biasanya ngobrol. Ini mah masing-masing bapaknya megang. Anaknya megang. Kapan batin kita ketemu keluarga? Yang dipikirin masing-masing ini mulu. Ini kesalahan kita. Tolong jangan terlepas berbicara di jaringan sosial, karena itu membuka aib kita. Sementara Allah memerintahkan tutup aib kalian, maka Allah akan menutup aib kalian. Amin. Ya. Baik, itu dia tausiah mama untuk tema kita di pagi hari ini tentang hati-hati berbicara di media sosial. Dan saya ingin informasikan lagi buat Anda yang ingin berpartisipasi di program Jembatan Asa, masih dibuka kesempatan Anda untuk menyalurkan bantuannya. Dan supaya lebih jelas kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Desa Raya Kecamatan Cengkareng, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, kondisi jembatan desa sangat tidak layak, memprihatinkan dan membahayakan warga. Di ulang tahun ke-25 SCTP lewat Jembatan Asa, SCTP akan membantu pembangunannya. Ulurkan bantuan Anda lewat resmi sosial. Semoga jembatan ini cepat dibangun dan diperbaiki. Jembatan Asa SCTP, salurkan bantuan, sambungkan harapan.
Iya, itu dia tayangan tentang Jembatan Asa. Ya, memang pemirsa di ulang tahun SCTV yang ke-25 ini, melalui program Jembatan Asa, SCTV kembali mewujudkan harapan warga desa Laia, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, menggalang dana sebesar 376.267.500 untuk sebuah Jembatan Asa. Dan buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan disalurkan saja bantuan Anda lewat rekening BCA di nomor rekening 500-519-2525 500-519-2525 atas nama PT SCTV dalam kurung Jembatan Asa SCTV. Jembatan Asa SCTV, Jembatan Asa 25 tahun SCTV, salurkan bantuan, sambungkan harapan. Baik, kita harus break sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Mama dan A. Bersama bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Insya Allah.